Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, selamat pagi, selamat datang di webinar pajakku. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri webinar hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Novani, selaku MC yang akan memimpinnya jalannya webinar di hari ini. Di tengah kita juga telah kehadiran pembicara kita dari Bapak Iwan Jurniardi sebagai tim ahli, mohon maaf, tunggu sebentar, sebagai staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selanjutnya kita juga kehadiran pembicara kita yaitu Bapak Ferliandi Yusuf, Ketua Tim Analisis Bisnis 1, Tim Pelaksana PSIAP Direktorat Jenderal Pajak. Acara hari ini merupakan acara webinar sosialisasi implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan PSIAP. Baik, saya lanjutkan Makanya dengan implementasi hari kayaknya ini diharapkan agar nggak sistem halus perpajakan sempurna. menjadi lebih mudah, akurat, terintegrasi, dan berbasis digital. Baik, di webinar hari ini, Bapak dan Ibu Mitra Pajakku akan dijelaskan lebih rinci terkait transformasi proses bisnis PSIAP, dinamika, dan dampak implementasi PSIAP bagi publik dan sektor industri. Baik, untuk memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyebutkan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pertama kita ada pembukaan, kemudian pemaparan materi pertama Oke. Gambarnya. Hah? oleh Bapak Gambarnya. Iwan Juniardi. Biar tahu Oke, tujuan. mungkin untuk Bapak dan Ibu yang masih Ini apa saja? menyalakan Ntar itunya. mic, bisa mohon dibantu mute sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mute. Saya izin melanjutkan acara. Saya akan menyebutkan kembali rangkaian acara hari ini. Pertama kita ada pembukaan, kemudian pemaparan materi pertama oleh Bapak Iwan Juniardi dan pemaparan materi kedua oleh Bapak Ferliandi Yusuf. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan penutupan. Baik, untuk di sesi tanya jawab, nanti Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa dilakukan melalui Google Form yang akan kami kirimkan di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa diklik linknya, nanti bisa langsung ditanyakan di sana. Kemudian kita juga ada presensi dan evaluasi webinar hari ini. Bapak dan Ibu mohon diisikan presensi dan evaluasinya untuk kedepannya kami. Baik, untuk memulai acara, izinkan kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Baik, membaca doa selesai. Selanjutnya kita ada pembukaan sambutan dari Direktorat Operasional PT Mitra Pajakku dari Bapak Dedi Rudaidi. Kami persilakan Pak Redi. Baik, untuk Pak Dedi kami persilakan. Halo Pak Dedi, apa bisa dibantu unmute? Ya, oke. Oke, baik, Makasih. silakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati staf ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Pak Iwan Juniardi yang nantinya akan memberikan keynote speech. Kemudian kepada Pak Ferliandi Yusuf, Ketua Tim Analisis Bisnis 1, Tim Pelaksana PSIAP, seluruh jajaran direksi dan staf PT Mitra Pajakku, para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di acara webinar yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Kamis
tanggal 23 November 2023 dan ini webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Mitra Pajakku selaku penyedia jasa aplikasi perpajakan. Tema yang diusung adalah sosialisasi implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP. Sebagaimana dimaklumi bersama Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, bahwa Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan, secara terus-menerus melakukan reformasi di berbagai bidang, baik itu peraturan perundang-undangan, organisasi, manajemen SDM, maupun teknologi informasi. Dan salah satu reformasi yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah melakukan rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan disertai dengan pembenahan basis data perpajakan yang dikenal dengan sebutan proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP atau Cortex Administration System atau CITAS. Dan proyek ini dimulai sejak akhir tahun 2021 dan diharapkan bahwa ini akan diimplementasikan pada tahun 2024 nanti. Nah, dengan adanya rancang ulang proses bisnis dan pembenahan basis data, tentunya diharapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan mampu mewujudkan menjadi institusi yang lebih kredibel, lebih handal, dan lebih akuntabel, yang tentunya pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Sudah barang tentu dalam tahap implementasinya nanti, teknologi informasi yang dikembangkan ini akan berdampak kepada kita semua, kepada pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kita semua, terutama pada proses daftar, hitung, bayar, dan lapor atau DHBL. Dan oleh karenanya, saya pikir para wajib pajak ini berhak untuk memperoleh informasi tentang apa itu pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSIAP ini pada kesempatan pertama. Saya yakin bahwa para wajib pajak juga perlu mempersiapkan diri dengan baik agar pada saat implementasinya tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan kegamangan, sehingga kita semua para wajib pajak dapat menyusun dan menyampaikan SPT-nya dengan benar, jelas, dan lengkap. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai PSIAP ini, kami PT Mitra Pajakku telah mengundang pembicara dan penyaji yang saya kira cukup handal, bahkan sangat handal, yang memang beliau-beliau ini diassign untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan proyek PSIAP ini. Tidaklah berlebihan juga pada kesempatan yang baik ini, PT Mitra Pajakku sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Iwan Juniardi, staf khusus Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak yang akan memberikan keynote speech, dan yang sebetulnya beliau ini adalah sekaligus juga orang yang membidani proyek PSIAP ini. Dan juga kepada Pak Ferliandi Yusuf, Ketua Tim Analisis Bisnis Tim Pelaksana PSIAP, yang kesehariannya tugas beliau adalah memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, mari kita ikuti saja webinar ini dengan seksama, dengan harapan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta memberikan pengayaan atau enrichment yang tentunya akan bisa memberikan guidance kepada kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi Rudaidi atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu Mitra Pajakku, kita akan berlanjut ke pemaparan materi oleh Bapak Iwan Juniardi. Sebelumnya saya akan menjelaskan CV dari Bapak Iwan Juniardi. Mohon tunggu sebentar. Baik, Bapak Iwan Juniardi saat ini adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, Pak Iwan sudah menempuh S1 di Institut Teknologi Bandung di bidang teknik, kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung bidang administrasi bisnis dan manajemen. Untuk riwayat karirnya sendiri, Pak Iwan telah berkecimpung di dunia Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari menjadi Direktur Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian juga hingga menjadi staf ahli Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Direktorat Jenderal Pajak. Baik, untuk memulai acara hari ini, kami persilakan Bapak Iwan Juniardi untuk memberikan pemaparan materi selanjutnya. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Mohon maaf, saya nggak membawa materi, nggak membawa paparan, tapi saya akan bicara mengenai sedikit aja sekilas tentang apa itu PESIAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dedi Rudaidi, Direktur Operasional PT Mitra Pajakku, teman semua yang dari PESIAP, kemudian para wajib pajak yang saya hormati. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini di webinar saja untuk berkontribusi dalam membangun negara Indonesia yang lebih baik nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan itu selalu atau senantiasa melakukan reformasi di bidang perpajakan mengingat banyaknya perubahan atau dinamika bisnis di dunia bisnis. Nah, apa yang sudah kita lakukan, mungkin sedikit saya berikan sekilas reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak ya, sebelum kita masuk ke PESIAP, karena PESIAP adalah hanya salah satu bagian, hanya salah satu istilahnya salah satu puzzle dari reformasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu kalau kita ingat zaman dulu tahun 83 itu mulailah menerapkan sistem self assessment di mana wajib pajak itu diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terhutang. Itu merupakan satu reformasi juga yang luar biasa karena yang tadinya Direktur Jenderal Pajak itu sebagai inspektor gitu ya, sebagai mitra yang seolah-olah lebih atas dari wajib pajak. Nah, kita akhirnya menurunkan, menyetarakan bahwa Direktur Jenderal Pajak itu adalah sama sebagai mitra. Makanya waktu itu kantor pun berubah dari kantor inspeksi pajak menjadi kantor pajak atau kantor pelayanan pajak. Nah, ini satu perubahan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak bahwa memang Direktur Jenderal Pajak itu suatu organisasi yang dinamis, mengikuti perkembangan atau aspirasi dari masyarakat. Kemudian ingat lagi tahun 1998 atau tahun 2000, itu yang tersebut dengan modernisasi perpajakan. Nah, modernisasi perpajakan ini itu satu perubahan yang luar biasa juga. Di sana kalau nggak salah, saya ingat saya juga ikut di situ, mungkin Pak Dedi juga sebagai salah satu eh, founding father modernisasi perpajakan, pelaku di situ. Ingat sekali waktu itu adalah kita bagaimana mengubah wajah Direktorat Jenderal Pajak yang tadinya, mohon maaf, adalah corrupt institution menjadi uh, institusi yang lebih bersih, institusi yang lebih bisa dipercaya, dan institusi yang punya integritas. Nah, waktu itu yang kita rubah adalah organisasi, bagaimana kita mengubah yang tadinya ada Karikpa, ada KPP, sekarang menjadi satu saja, kemudian
tadinya juga organisasi berbentuk jenis pajak menjadi fungsi. Itu adalah sebetulnya untuk melebur culture yang tadinya silo-silo menjadi culture yang kolaboratif. Dan di situ pun kita perkenalkan namanya sistem informasi yang terintegrasi pertama kali. Kita namakan kalau nggak salah eh, SAPT kalau nggak salah waktu pertama di wajib pajak besar. Jadi selain organisasi kita rubah, segmentasi wajib pajak kita rubah supaya pelayanan juga lebih baik, sistem informasi yang tadinya lokal menjadi terintegrasi. Kemudian berkembang sampai 2007, lahirlah yang namanya SIDJP. Kemudian di tahun 2013, 2011, 2012, 2013, waktu itu kalau nggak salah tahun 2004, 2005, itu kita coba memperkenalkan kolaborasi dengan pihak ketiga, di mana waktu itu setahu saya ada yang namanya ISPT. Kita mulai mengenalkan elektronik. Nah, kalau nggak salah Mitra Pajakku menjadi salah satu ASP atau pihak ketiga yang kami tunjuk sebagai partner DJP untuk memberikan layanan pada wajib pajak selain Direktorat Jenderal Pajak. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada ISPT. Nah, berkembang, kemudian kita juga berubah karena ISPT juga masih terdapat kekurangan, masih terdapat istilahnya ada secara teknologi masih 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 kurang maju. Akhirnya 2013 kita perkenalkan namanya e-filing, di mana semakin eh, sistem Direktorat Pajak semakin eh, humanless, semakin humanless. Artinya wajib pajak bisa dilayani langsung oleh bukan orang tapi oleh sistem. Nah, tahun 2016, 2015, 2016, kita memperkenalkan reformasi perpajakan lagi. Karena kita tahu bahwa 2015 itu disruptif teknologi terjadi di eh, dunia bisnis, ya, di mana adanya e-commerce di situ, di mana adanya gig ekonomi, kolaboratif ekonomi, API ekonomi. Nah, di situ kita merasa bahwa Direktorat Jenderal Pajak nggak bisa kalau tanpa reformasi lagi, karena ini dunia bisnis itu berkembang semakin jauh. Nah, akhirnya kita memperkenalkan ada 5 eh, program atau pilar reformasi perpajakan. Satu, bagaimana juga kita ubah nanti struktur pajak dan organisasi. Kedua, bagaimana manajemen sumber daya manusianya juga kita ubah. Itu adalah 2 pilar pertama. Kemudian pilar yang ketiga adalah bagaimana kita ingin juga mengubah atau melakukan re-engineering terhadap bisnis proses. Karena saya insinyur ngomongnya re-engineering gitu ya, bukan reformasi. Jadi kita lakukan re-engineering bisnis proses karena bisnis proses yang sekarang yang waktu itu sebetulnya sudah agak ketinggalan. Bagaimana kita menangkap e-commerce itu nggak bisa. Bagaimana kita memberikan layanan yang less human atau human less, automated dan sebagainya. Sementara bisnis itu berkembang dengan cepat. Nah, ini juga kita coba masukkan ke dalam pilar ketiga, bagaimana kita mengubah bisnis dengan berbasiskan IT. Nah, yang pilar keempat adalah basis data. Nah, kita perbaiki basis data supaya apa? Supaya data kita tuh berintegritas. Berintegritas itu artinya apa? Artinya data yang masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pajak itu benar-benar data yang bisa dipercaya. Kalaupun seandainya ada di pengawasan atau kita melakukan otomasi dan sebagainya, data itu benar-benar valid dan bisa dipercaya sehingga pada saat ujungnya itu dispute akan semakin kecil dan bahkan trusted. Nah, ditambah satu lagi bahwa ke depan atau saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga ingin membangun semacam kolaboratif dengan institusi lain. Ada yang namanya semacam gig ekonomi bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu open system. Bagaimana kita juga mengadap data dari pihak lain sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk memvalidasi SPT dari wajib pajak. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun, istilahnya gini, DJP itu tahu wajib pajak ada data. Supaya kita lebih smooth. Jadi wajib pajak melaporkan SPT-nya, lebih self-assessment, kita melakukan validasi. Jadi kalau dalam sistem self-assessment itu kan wajib pajak itu melaporkan SPT adalah benar sepanjang DJP tidak punya data lain, kan gitu ya. Nah, atau datanya adalah, nah, kecuali DJP punya data lain bahwa menunjukkan bahwa wajib pajak tidak benar, di situ baru kita intervensi.
Tapi sepanjang itu betul, yang DJP lakukan adalah bagaimana memfasilitasi, bagaimana melayani wajib pajak supaya dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, itu wajib pajak jauh lebih nyaman, jauh lebih cepat, dan jauh lebih trusted. Nah, ini sebetulnya. Jadi, kami tujuannya sebetulnya ingin sekali, tujuan utama adalah bagaimana kita melakukan reformasi di bidang organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, basis data, dan satu lagi adalah peraturan di bidang perpajakan. Itu yang basis kelima. Jadi peraturan-peraturan yang tadinya tidak menghambat bisnis, nah kita harapkan nanti mendapat masukan, kita evaluasi, nah itu akan menjadi masukan buat pembangunan bisnis. Nah kebetulan PSIAP sendiri adalah merupakan bagian dari pilar tadi dua, yaitu pembangunan bisnis proses reengineering dan teknologi informasi serta basis data. Nah itu yang namanya PSIAP. Nah, kebetulan saya waktu itu di Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP melihat bahwa sistem bisnis proses kita tidak efisien. Kemudian IT kita sudah out of date. Jadi umur IT kita waktu itu SIDJP itu dari tahun 2000. Jadi udah hampir 17 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi kalau perempuan itu atau orang itu kan imut-imut 17 tahun gitu ya. Tapi kalau sistem itu amit-amit gitu kan. Nah, makanya kita langsung kita coba rubah, kita coba improve. Tapi improve-nya bukan hanya sekedar IT-nya gitu. Tapi kita lakukan improvement di bidang bisnis proses, di bidang basis data. Kenapa? Makanya di dalam PSIAP itu ada 21 bisnis modul, di mana di situ terkait dengan pelayanan ada di situ, terkait dengan ada bisnis proses redesign yang baru, terutama dengan DHBL, pendaftaran nanti juga ada validasi dan sebagainya, nyambung kemana-mana. Kemudian kita juga membuat basis data yang lebih akurat. Nah itu konsep sebetulnya dari PSIAP sebetulnya. Bagaimana kita menghadapi disruptif teknologi yang membuat bisnis berubah. Nah kita ikutin. Nah itu konsep PSIAP. Ya. Kalau masalah perpajakan sebetulnya hampir sama, misalkan pelayanan, kemudian pengawasan, kemudian penegakan hukum. Itu sama, nggak ada yang berubah di PSIAP. Cuma caranya nanti. Caranya adalah yang tadinya misalkan registrasi itu harus di KPP, sekarang registrasi itu lebih valid. Penggunaan IKTP. Makanya kita robah PSIAP itu berbarengan dengan NIK sebagai NPWP. Jadi bagaimana kita menyempurnakan proses registrasi kita, daftar kita, itu untuk memberikan kemudahan juga buat wajib pajak. Bahwa kalau sudah punya NIK, nggak perlu lagi administrasi. Kita menghilangkan redundancy identitas. Menghilangkan redundancy identitas. Kemudian caranya gimana? Ya nggak perlu lagi KPP, nggak perlu lagi punya NPWP. Cukup nanti masuk ke dalam sistem registrasi, validasi melalui apa? Validasi melalui Kemendagri. Ada face recognition, biometrik, dan sebagainya. Ini untuk menghindari apa? Untuk melindungi wajib pajak juga. Jangan sampai identitasnya atau NPWP-nya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi penggunaan biometrik itu menjadi salah satu fitur. Kemudian untuk di registrasi pun kita melakukan namanya risk management. Jadi berbasis risiko. Kita itu baik untuk pengawasan ataupun registrasi itu berbasis risiko. Nah, harapannya apa sebetulnya? Harapannya adalah kita bisa membuat perbedaan treatment terhadap segmentasi. Jadi intinya begini, kalau wajib pajak yang patuh harusnya kita lebih layani bagus dan kita mudahkan dan kita murahkan compliance cost-nya. Tapi kalau wajib pajak yang semakin tidak patuh, nah harusnya dia akan ada semacam warning lah, bahwa harusnya dia semakin sulit, gitu kan. Makanya tadi Pak Dedi cerita bahwa SPT itu harus dengan benar, jelas, dan akurat. Satu lagi saya tambahkan Pak Dedi, jujur gitu kan. Nggak ada di undang-undangnya. Karena jujur itu adanya di hati gitu ya, nggak apa-apa juga. Nah kalau jujur sih aman. Nah untuk membuktikan kejujuran itu nanti ada data-data dan sebagainya. Jadi nanti mungkin Pak Feryandi bicara, sebetulnya ada 21 bisnis proses, cuma nanti yang 17 yang tidak terkait dengan DHBL mungkin nanti kapan-kapan, tidak di hari ini. Saya ingin menunjukkan di hari ini bahwa kita bereformasi
Sebetulnya tujuannya adalah meningkatkan pelayanan. Karena apa? Dengan meningkatkan pelayanan, wajib pajak itu akan terlayani dengan baik, kemudian dia juga bisa mendapatkan manfaat, dan dia juga bisa terdorong nih bisnisnya itu. Bukan malah tererupsi oleh kebijakan perpajakan. Nah, ini sebetulnya intinya. Jadi kita ingin melayani. Nah, makanya kita dalam melayani juga berbasis risiko di dalam sistem kita. Nah, satu lagi fitur yang ada di PSIAP ini nantinya adalah taxpayer account management. Taxpayer account management itu ada begini. Apapun yang data yang ada di kita itu wajib pajak bisa melihatnya di dalam taxpayer account-nya mereka. Jadi kita punya semacam 360 degree view oleh wajib pajak yang pandangannya sama. DJP juga melihat wajib pajak seperti itu, wajib pajak bisa melihat apa yang DJP tahu tentang wajib pajak. Jadi bahasa Inggris kerennya adalah DJP knows taxpayers data, then taxpayers know DJP knows. DJP knows that taxpayers know that DJP knows. Gitu kan ya. Panjang. Intinya kita mulai dengan yang namanya transparansi. Kita mulai dengan transparansi. Ya, bagaimana wajib pajak tahu apa yang DJP tahu tentang dia. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu dilakukan teguran, tidak perlu dilakukan teguran. Wajib pajak bisa melakukan proaktif. Oh, ngelihat, oh saya begini nih, oh ada yang salah, benar nggak? Kalau benar, segera lakukan, dan tidak sesuai dengan SPT, segera lakukan pembetulan. Sehingga menghindari penalti, menghindari biaya yang lebih besar di belakang hari. Tetapi kalau salah, silahkan klarifikasi, segera. Jangan sampai mendapatkan dulu surat cinta. Sehingga di sini nanti peran wajib pajak itu bisa lebih proaktif dalam melakukan kontrol terhadap data yang ada di wajib pajak. Karena data ini, mohon maaf ya, di Indonesia ini memang belum sepenuhnya punya integritas yang baik. Makanya di sini kita ingin bantuan juga dari wajib pajak bahwa kalau memang datanya benar, silakan segera SPT, betulkan tidak sesuai SPT. Tapi kalau memang datanya bisa oh Pak itu bukan saya, berarti identitas saya dipakai orang lain dan sebagainya. Itu justru akan membantu wajib pajak bisa melakukan koreksi dari awal. Nah, itu salah satu konsep bahwa kita lebih transparan nih di dalam PSIAP ini. Kalau sekarang kan Bapak Ibu sekalian tiba-tiba ujung-ujung dapat aja SP2DK kan gitu ya. Ini dari mana gitu kan. Nah, nanti harusnya udah nggak begitu lagi. Wajib pajak udah tahu, oh iya bener ini. Karena begini, sistem DJP ini nanti terhubung dengan beberapa data pihak ketiga. Itu yang saya tadi cerita, basis data. Nah, cuma memang data pihak ketiga ini memang di luar beyond control DJP. Walaupun kita mencoba data pihak ketiga itu harus kita cleanse dulu, yakinkan dulu. Kalau data anomali nggak kita jalani. Nah itu. Nah satu hal yang paling penting lagi, kalau Bapak Ibu sekalian adalah orang pribadi atau karyawannya orang pribadi, tolong segera update itu NPWP yang ada di DJP dengan NIK. Jadi ada di dalam modul DJP online ada melakukan update. Jadi karyawannya Bapak Ibu sekalian, kan Bapak Ibu sekalian mungkin kebanyakan korporasi gitu ya. Nah, untuk karyawannya, direksinya atau siapapun yang belum melakukan updating NIK di dalam sistem perpajakan, tolong segera diupdate. Ada menunya di situ. Karena kita juga tidak sepenuhnya bisa memvalidasi, ya kan, memvalidasi NIK. Tapi kita himbau, nah sekarang, tolong, saya pikir wajib pajak atau pajaku punya temennya atau temennya segala macam. Orang Sunda bilang wah tata lepak gitu ya. Orang Sunda bilang wah saling mengingatkan. Jadi insya Allah nanti PSIAP ini juga berbarengan penerapannya dengan NPWP 16 digit dengan NIK. Nah, ini diperkirakan PSIAP akan selesai di pertengahan tahun 2024. Nah, saya ingin menegaskan bahwa di sini PJAP itu justru bukannya hilang nih. Saya ingin menegaskan bahwa kita ke depan mengembangkan yang namanya konsep kolaborasi. Ya. Konsep kolaborasi. Apa? Ya kita ingin pihak ketiga termasuk PJAP itu menjadi agen-agen pajak. Bisa kalau konsultan pajak kan agen dari tax knowledge-nya. Kalau PJAP agen dari IT-nya. Nah, saya itu justru nanti menginginkan bahwa PJAP dan konsultan pajak ini menjadi lebur.
Karena begini, Pak, ke depan, ini baru tahap pertama ya, saya membayangkan DJP The Futures. Saya orang teknik mesin dulu, saya orang teknik. Dulu saya pernah belajar yang namanya quality control atau quality assurance. Waktu zaman dulu katanya, sebelum ada revolusi industri, sebelum ada di Jepang itu ada yang namanya TQA atau Kaizen, itu produk itu dari lini produksi itu di quality control hanya di belakang. Jadi produk origin quality controlnya di belakang. Nah sekarang ternyata quality control di belakang itu banyak membuat produk-produk gagal dan tingkat efisiensinya sangat rendah. Nah, mulailah mereka melakukan yang namanya total quality control atau TQC. Apa itu total quality control? Di setiap lini produksi, mulai dari bahan baku, itu dilakukan quality control, arrangement. Sehingga output dari suatu proses menjadi input yang baik untuk proses berikutnya. Nah, lakukan itu di setiap tahapan proses, ujung-ujungnya ternyata produknya itu kualitasnya bagus. Karena apa? Karena pada saat proses yang tidak masuk quality control di proses awal, itu sudah bisa langsung dikoreksi. Apakah mesinnya yang salah, apakah bahan bakunya yang rendemennya kurang, dan sebagainya. Itu langsung bisa diintervensi lebih cepat. Namanya total quality control. Saya analogikan dengan pajak. Pajak itu kan melaporin SPT itu kan bahan baku. Bahan bakunya kan dari transaksi wajib pajak. Itu bahan baku. Masuk ke ledger, masuk catatan, tapi pajak itu hanya tahunya di SPT. Kan gitu ya. SPT itu kan produk akhir. Kemudian kontrolnya apa? Audit sama kita. Kan gitu ya. Audit. Nah, saya pengen nggak begitu untuk perusahaan yang gede atau complicated. Saya pengen melakukan TQC, tapi di bidang perpajakan. Gimana caranya? Total quality control. Jadi kita bikin arrangement dari awal dengan wajib pajak, kan gitu ya. Oke, kalau transaksi ini begini, 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 terutang pajak sekian, tarifnya sekian. Sepakati. Masuk ke proses ini, nanti bagaimana pembukuannya, pencatatannya, termasuk depresiasi dan sebagainya. Kita sepakati nih. Sepakati. Kemudian ujung-ujungnya ke SPT. Tapi karena ini sudah sepakati di setiap tahapan proses ledger tadi, sudah disepakatikan DJP dengan bantuan konsultan pajak dan di-IT-kan oleh PJAP. Kan gitu ya? Itu ujung-ujungnya di SPT udah pasti benar. Udah pasti benar. Nah, saya namakan ini adalah konsep cooperative compliance arrangement. Cari di literasi Google belum ada. Karena ini baru saya pengen. Nah, dulu dikenal dengan namanya integrasi perpajakan. Nah, setahu saya Pajaku sudah mulai dengan salah satu BUMN, setahu saya. Tapi bahannya bidang IT. Belum melakukan arrangement, ini tarifnya berapa, ya kan? Bayangan saya, itu dilakukan arrangement. Tarif sekian, oke, ada pencatatan sekian, sekian. Kalau belum jelas, tanyakan ke Direktur Jenderal Pajak, ini berapa sih tarifnya? Sehingga apa? Dispute itu dari awal tuh sudah kita selesaikan. Ujung-ujungnya SPT, udah jalan terus. Jadi manajemen, direktur perusahaan tenang. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah menetapkan namanya Tax Control Framework, kan gitu ya. TCF. TCF itu sekarang untuk multinational product company udah mulai udah mulai happening, gitu kan. Bagaimana direktur itu bisa tahu, manajemen itu bisa tahu sebetulnya ada risiko apa di perpajakan. Selama ini perpajakan terjadi di bawah itu tiba-tiba membuat shock dari manajemen. Loh kok jadi begini? Tiba-tiba ada SKP. Padahal sebetulnya niatnya direktur itu kan pengennya ngontrol, tapi mungkin ada salah pencatatan dari accountingnya, ada salah interpretasi dan sebagainya. Tidak ada tuh tax control framework-nya. Tiba-tiba dikejutkan, waduh, tiba-tiba yang pengennya, perasaan saya comply, kok SKP terus? Ini banyak terjadi, Pak. Bukan direksinya, bukan manajemennya pengen tidak comply. Tetapi tidak jalan tuh tax control framework-nya. Tidak jalan itu quality assurance di masing-masing tahapan. Karena di ujung. Pencatatan di ujung. Nah, ini ke depan ya. Di PSIAP nanti belum, Pak. Ini saya justru minta tolong oleh pihak ketiga. Yang bisa melakukan assessment. Nggak mungkin Direktorat Jenderal Pajak melakukan assessment
dari TQA, TQC dari awal proses langsung. Kita butuh namanya PJAP, kita butuh konsultan pajak. Sehingga ke depan yang namanya PJAP, konsultan pajak itu menjadi mitra strategis. Membangun secara kolaborasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Saya namakan juga collaborative compliance arrangement. Sama-sama CCA. Kalau untuk wajib pajaknya adalah cooperative compliance arrangement, tapi kalau dengan pihak ketiganya collaborative compliance arrangement atau collaborative taxpayer compliance arrangement. Ini adalah satu konsep yang saya idam-idamkan lah istilahnya. Kenapa? Karena wajib pajak, konsultan pajak, PJAP itu jadi satu mitra. Untuk apa? Untuk bisa memberikan kontribusi terbaik buat bangsa. Kenapa? Wajib pajak nggak pusing dari awal. Dan itu kalau sudah di IT kan semua udah tinggal duduk manis aja, cepret. Wajib pajak kan sekarang tahunya SPT tahunan. Waduh, bikin pencatatan, bikin lagi SPT. Nanti kalau ada begitu, IT semua udah tenang, Pak. Manajemen juga tenang. Jadi tax planning pun bisa dilakukan. Tapi tax planningnya sepengetahuan DJP. Kan gitu. Dari sisi bisnis, fair. Karena apa? Perlakuan DJP, perlakuan pajak akan sama untuk semua perusahaan. Akan sama untuk semua orang. Tidak ada lagi free rider. Itu sebetulnya the ultimate goal dari tax administrasi. The ultimate goal dari DJP saat ini. Nah, jadi kita ingin membangun yang namanya collaborative compliance arrangement atau cooperative compliance arrangement. Nah, saya berharap banyak. Jadi berharap banyak pada wajib pajak dan berharap banyak pajak pihak ketiga, termasuk PJAP ataupun konsultan pajak. Hari Sabtu nanti saya dengan IKPI, Pak Dedi, saya akan ngomong yang sama tentang ini. Supaya kita ini nggak saling curiga, tapi saling bantu. Kenapa? Saya punya konsep kayak begini, saya melihat itu Pak Gojek. Gojek itu nggak punya taksi, nggak punya motor, tapi dia bisa jadi gede dan bisa menghidupi banyak orang. Karena konsepnya adalah kolaboratif. Semua punya sisi-sisi yang expert di bidangnya. DJP nggak punya expert, misalkan di user experience, masuk menjadi arrangement dengan wajib pajak. Nggak punya. ERP, wajib pajak. Nggak punya. Mitra pajak, PJAP, jago di situ. Bagaimana menginterpretasikan. Belum lagi nanti kita juga mengenalkan nanti ke depan adanya konsep laporan keuangan XBRL. Extended Business Reporting Language. Bagaimana laporan keuangan itu jadi konsisten dengan SPT. Karena itu bisa dibikin juga di tax control framework-nya. Sehingga Bapak Ibu wajib pajak pun bisa melihat, ini bagian pajak saya itu gimana nih. Apalagi kalau yang multinasional. Saya bisa kontrol, oke, policy di sana begini, policy di sana begini. Itu kita masukkan ke dalam sistem, semuanya akan jalan. Nah, nanti larinya ke kasus transfer pricing. Nggak ada masalah lagi. Kenapa? Semua sudah terbuka. Oke, amleng price-nya di negara ini berapa? Saya kontrol ke sana, tinggal dicatat. Oke, setuju. Jadi kayak, kalau sekarang kan, perpajakan internasional itu kan ada APA kan, Advanced Price Agreement. Tapi itu kan pada saat ketahuan, gitu ya Pak Deddy. Pak Deddy kan pemeriksa. Nanti Advanced Price Agreement-nya udah langsung di depan gitu. Udah nyaman gitu. Nah, tolong bantu kami wujudkan itu. Tapi ini PESIA belum ya. PESIA masih bicara manipulasi, bukan manipulasi. Manajemen data yang masuk ke DJP. Dan kita masih meningkatkan coba pelayanan. Tapi arahnya ke sana, Pak. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, PESIA selesai, apalagi? Emang mau bubar timnya? Kalian berpikir mau bubar? Enggak. Emang cukup DJP dengan adanya selesai PESIA akan membuat DJP bagus? Enggak juga. Masih banyak yang harus kita kerjain. Karena Cortex ini atau PSIAP ini hanya adalah bagaimana membuat data-data itu kita manajemenkan dengan baik supaya integritasnya tinggi. That's all. Tapi belum masuk ke dalam tadi yang saya cerita. Cooperative Compliance Arrangement. Itu belalai kita jauh lebih panjang lagi. Masuk ke dalam wajib pajak. Dan wajib pajak trust. Nah, bagaimana untuk trust itu? Ya sama. Wajib pajak juga pasti ingin trust dari DJP, DJP pun ingin trust dari wajib pajak. Nah, kita saling trust. Caranya apa ya? Dengan sistem transparansi. Kalau kita sudah buka-bukaan, trust, dan kalau ada kesalahan tidak langsung dipenalize,
tapi kita bisa lebih proaktif, saya yakin akan tumbuh trust itu. Ditambah lagi nanti kalau kita kaitkan dengan spending better. Spending better itu sebetulnya dampaknya cukup bagus buat perpajakan. Karena kalau spendingnya nggak better, wajib pajak juga mikir-mikir, ngapain gue bayar pajak tiap hari korupsi, kan gitu ya, yang dipertontonkan. Bahkan hari ini Ketua KPK sebagai dulu bagaimana eh, begitu tingginya yang namanya marwah KPK. Sekarang ketuanya ditersangkakan korupsi. Ini luar biasa nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mah nggak usah ke ranah sana, kita benarkan aja bahwa proses kita benar, jadilah wajib pajak yang baik. Saya juga menghimbau teman-teman, jadilah fiskus yang baik. PJAP, jadilah PJAP yang baik. Konsultan pajak, jadilah konsultan pajak yang baik. Apa sih definisinya konsultan pajak yang baik itu? Satu sebetulnya. Ultimate beneficial owner dari semua kita ini adalah rakyat Indonesia. Tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut perdamaian dunia. Ini sebetulnya. Nah sekarang apakah kita sudah mulai mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu sebetulnya bukan tugasnya pemerintah, tapi tugas negara. Negara itu siapa? Kita, pemerintah, rakyat, PJAP, bisnis, segala macam. Jadi nggak ada hanya tugas pemerintah. Ini saya senang banget nih Pak, terima kasih Pak Dedi, saya diundang, saya bisa ngomong kayak gini. Gitu. Saya bisa ngomong satu idealisme yang mungkin belum terfikirkan oleh teman-teman, sekarang mulai terfikirkan. Karena gak ada lagi yang bisa membuat bangsa ini menjadi maju dan membuat bangsa ini menjadi bermartabat kalau bukan kita. Bukan kita. Kita pelakunya. Wajib pajak, ya jujur. PJAP, jujur. Berikan pelayanan terbaik. DJP, jujur. Nggak boleh ada orang-orangnya yang sedikit pun bermain. Satu aja bermain, hancur. Karena nilai setik rusak susun belakang. Nah, kita harusnya prihatin nih dengan kondisi sekarang. Apakah putus asa? Enggak, jangan. Orang bilang putus asa adalah dosa, kan gitu ya. Dan saya yakin teman-teman semua di sini, para wajib pajak, Pak Dedi, semua teman-teman yang masih muda, pada saat kecil sampai besar sekolah, selalu diajarkan budi pekerti. Ajarkan cintai negeri ini. Tapi mungkin bingung cintanya seperti apa. Nah, saya kutip sedikit kata-kata Rumi gitu ya. Jadi dulu waktu saya muda, saya ingin mengubah dunia. When I was young, I want to change the world. Kata Rumi. Tapi setelah melihat dunia, okay. But when I'm old, when I'm wise, karena saya sekarang sudah dewasa dan bijaksana, I just want to change myself first. Ada dunia tidak akan berubah kalau kita tidak berubah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin bukan pesiapnya ini. Nah sekarang kita sharing pesiap, mungkin tidak terlalu detail atau apa, tapi kisi-kisinya yang saya cari tadi, bukan untuk membuat kita semua susah, Pak. Tapi membuat kita mencintai negeri ini, kita membangun bangsa, karena Republik ini milik kita, bukan milik DJP, bukan milik Indonesia. Milik kita semua. Anak-anak kita kerja di sini, cari makan di sini, sekolah di sini, masa depan ada di sini. Jangan pernah biarkan orang yang tidak jujur, jangan pernah biarkan pejabat-pejabat korup menjadi penguasa negeri ini. Kalau pajaknya benar, Pak, duitnya banyak, Bapak berkontribusi. Kita bukan hanya bicara di dunia ini, tapi juga bicara akhirat. The next life, Pak. Jadi kalau orang tua saya bilang, kamu harus cintai, kamu boleh cintai harta. Kamu boleh mencintai harta. Oh iya, kenapa? Kamu harus materialistis, harta. Kenapa? Kamu di dunia harus punya harta, kamu di akhirat punya harta. Nah, di akhirat itu hartanya apa? Bapak bisa bayangkan, kita hidup 70 tahun, rata-rata 80 tahun dunia, punya duit miliaran agak tenang. Tapi kalau nggak punya duit, stres kan? Jadi pengemis, jadi fakir miskin di dunia. Kebayang nggak nanti unlimited life kalau kita nggak punya harta? Di sini masih ada kemungkinan, gue sekarang sengsara dunia, meninggal, insya Allah mudah-mudahan baik kan di sana. Nah yang celaka itu di sini nggak punya duit, di sana nggak punya duit. Atau di sini punya duit, di sana nggak punya duit.
Nah, bagaimana cara punya duit di harta tadi? Ayo kita cintai negeri ini, kita bangun, kita berikan yang terbaik buat bangsa, insya Allah menjadi amal kita. Itu jadi harta kita di sana. Yang dalam Islam agama saya nggak boleh itu yang hubud dunia ya Pak Dedi. Bukan hubud harta, hubud mal. Bukan, hubud mal harus mal. Mal kita itu marjari. Tapi kalau hubud dunia, cinta dunia, nah itu nggak boleh. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Nah, saya tutup mungkin dengan satu juga kalimat bijaksana, Pak. Karena kadang-kadang ya Pak ya, melihat situasi seperti ini, KPK kepalanya, ketuanya bisa jadi kok kita ini kayaknya nggak mungkin gitu. Negara ini maju-maju. Kondisi carut marut kayak gini kan gitu ya. Politiknya juga masih aneh-aneh gitu. Tapi saya ingin mengutip satu dari kalimat sebagai penutup saya. Itu begini. Janganlah pernah menyerah dengan ketidakmungkinan. Gitu kan? Gantilah atau ketidakmungkinan dengan kesemogaan. Jadi lawanlah ketidakmungkinan dengan kesemogaan. Karena mimpi-mimpi kita atau yang mungkin atau yang tidak mungkin kita wujudkan atau mimpi-mimpi kita yang hadir hari ini, yang terwujud hari ini adalah ketidakmungkinan yang kita semogakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Nggak banyak yang saya cerita tentang detail, tapi intinya saya mengajak semua wajib pajak, semua PJAP, yuk kita bangun. Caranya kita udah punya caranya. How-nya udah ada. Yuk kita bangun sistem perpajakan yang transparan, yang kredibel, sehingga kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan Juniardi atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat dan luar biasa sekali. Baik, di sini di Zoom kita juga udah rame, ada 500 peserta dan juga di YouTube kita ada 385. Untuk Bapak dan Ibu mungkin yang tidak bisa join di Zoom bisa dibantu ditonton di YouTube kita di Pajakku supaya bisa ikut menghadirkan acara di webinar PSIAP ini. Baik, sambil beralih ke narasumber berikutnya, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan pertanyaan terkait PSIAP melalui link di bit.ly/tanya PSIAP dan juga di presensi kita di bit.ly/presensi PSIAP. Baik, selanjutnya kita juga ada pembicara berikutnya dari Bapak Ferliandi Yusuf. Sebelumnya saya akan menjelaskan CV dari Bapak Ferliandi Yusuf. Bapak Ferliandi Yusuf adalah Ketua Tim Analis Bisnis 1 Tim Pelaksana PSIAP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bapak Ferliandi Yusuf sendiri telah menempuh pendidikan di D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN di bidang keuangan spesialisasi akuntansi. Kemudian juga Bapak Ferliandi Yusuf telah menempuh S2 di Institut Teknologi Bandung, bidang administrasi bisnis dan manajemen. Untuk Pak Ferliandi Yusuf sendiri telah menempuh karir dimulai dari menjadi Kepala KPP di Pratama Batam dan Kepala KPP Madya Batam, juga Kepala KPP Wajib Pajak Besar 3 Jakarta. Pak Ferliandi Yusuf pernah menjadi Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelayanan, kemudian sekarang telah menjadi Ketua Tim Analis Bisnis 1 Tim Pelaksana PSIAP Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Baik, eh, kita akan berlanjut ke pemaparan materinya oleh Bapak Ferliandi Yusuf. Kepada Bapak Ferliandi Yusuf, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wajib pajak, pajak mitraku, dan teman-teman yang hadir dalam Zoom maupun dalam YouTube. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya. Yang penting bahagia. Mudah-mudahan acara ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Amin. Taala, dan kita selalu sehat selalu. Mungkin yang pertama saya agak koreksi sedikit, MC, bahwa saya dari S2 FISIP UI ya, mungkin ketukar sama Pak Iwan ini. Saya di S2-nya di FISIP UI di kebijakan perpajakan. Alhamdulillah
saat ini menjabat sebagai ditugaskan sebagai kepala tim analis bisnis satu ya yang menangani salah satunya adalah mengenai registrasi, mengenai payment maupun mengenai SPT. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga nanti saya nggak sendiri, saya ajak salah satu kasubtim saya, yaitu Pak Andikri, ya Sulistiono, yang nanti mungkin akan menjelaskan sedikit tentang lebih teknis lagi, terutama tentang NIK menjadi NPWP dan perubahan 16 digit ya, NPWP menjadi 16 digit karena konsekuensi perubahan NIK menjadi NPWP. Mungkin Mas Andik bisa menyapa hadirin sekalian sebentar, Mas Andik. Ya Pak Ferry, izin Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andik Tri Sulistiono. Saya adalah kasubtim di bawah tim Pak Ferliandi. Terima kasih Pak Ferly. Baik, mungkin juga tadi kita udah dapat pencerahan lah yang sangat luar biasa dari Pak Iwan, ya Sahli PPHP di kami dan juga istilahnya dulu sebagai project manager sebelum menjadi Sahli dan sekarang menjadi ketua pengendali bagi tim PSIAP ini. Mungkin ada paparan yang mohon maaf saat ini memang tadi Pak Iwan sudah sampaikan bahwa saat ini kita dalam proses ya testing lah ya artinya sebenarnya mobilnya sudah jadi tetapi sedang proses-proses testing sehingga mudah-mudahan nanti setelah aplikasinya sudah setengah siap UIT kita bisa kembali lagi sosialisasi kepada para wajib pajak dengan lebih detail dan lebih rinci. Hal ini mungkin saya akan ada beberapa paparan yang menjadi standar ya di kami yang sudah dibuat oleh change management kami. Memang mohon dipahami bahwa ada fase-fase tertentu di mana kami komunikasi kepada publik ya. Mudah-mudahan ini bisa sekedar memuaskan Bapak dan Ibu sekalian dan meyakinkan bahwa proses ini akan terus berjalan. Tadi sebenarnya Pak Iwan juga sudah menyampaikan beberapa hal, salah satunya ya ini adalah pesan dari Bu Menteri kita, pimpinan kita, bahwa para pelaku usaha dan wajib pajak adalah mitra dari kami, ya, dan di mana pajak itu bukan beban, tapi suatu kewajiban kita dalam bernegara. Dan di bawah ini sebenarnya adalah salah satu yang tadi juga Pak Iwan sampaikan, bagaimana kita membangun sistem perpajakan atau menjalankan operasional perpajakan, atau kita mungkin bisa kita bilang compliance strategi, ya, di mana sistem ini juga atau reform ini kita bangun untuk menjadikan bagi wajib pajak yang sepatu lebih mudah ya kita fasilitasi bagi wajib pajak untuk mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan bagi wajib pajak yang berniat patuh ya tapi belum paham, maka kami akan mengadres dengan beberapa metode supaya mereka bisa paham dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dan bagi wajib pajak yang menyertai semangat kemitraan dan akan dibina secara persuasif ya dengan tahap-tahap berikutnya sehingga kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi. Inilah yang menjadi basis ya dan pesan dari pimpinan kita di Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati. Oke, next lanjut aja. Nah ini yang tadi Pak Iwan juga sampaikan ya, bagaimana kita bersinergi. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri ya. Bagaimana Direktorat Jenderal Pajak ya juga berkontribusi bersama-sama dengan lembaga lain, asosiasi, konsultan pajak dan wajib pajak ya, menunjukkan suatu siklus sehingga menuju perekonomian Indonesia yang maju lah, yang adil dan makmur. Nah, ini pentingnya semua stakeholder di negara ini ya bekerjasama, berkolaborasi untuk mewujudkan kemampuan ekonomi. Kalau kita bilang di sini ya, misalnya wajib pajaknya patuh, wajib pajaknya comply, ya akan pajaknya penerimaan pajaknya juga meningkat.
akan menjadikan pemerintahan baik melalui APBN dan APBD ya bisa membangun barang-barang dan jasa publik yang untuk juga menjadi faktor-faktor produktif bagi masyarakat sehingga perekonomian kita juga meningkat. Dengan tersedianya barang dan jasa publik, tentu saja wajib pajak pun akan lebih makmur dan membayar pajak lebih tinggi. Dan di situ juga perlu masing-masing titik di siklus ini seperti pemerintahan tadi Pak Iwan sudah sebutkan, di spendingnya bersih dan bermanfaat pasti akan mendorong perekonomian karena tersedianya barang dan jasa di publik. Oke, lanjut terus. Nah, di sinilah tadi juga Pak Iwan sudah sampaikan bagaimana framework kemitraan, ya itu juga disampaikan tadi. Nah, coba kita lihat di sini bagaimana sih perjalanan reformasi perpajakan. Pak Iwan tadi juga menyampaikan dari zaman tahun 83 kita mulai undang-undang self assessment dan selanjutnya. Nah, beberapa tahapan yang tadi juga Pak Iwan sudah sampaikan, ya saya langsung aja ke reformasi perpajakan jilid 3, yaitu mulai dari 2017 dan 2018. Tadi Pak Iwan sudah sampaikan ada perubahan kemajuan development digital ekonomi. Maka tahun 2017 ya kita memulai tim reform perpajakan ya yang mengikuti tadi ada organisasi dan SDM, ada regulasi dan salah satunya adalah PESIAP menyiapkan pergantian cortex sistem kita ya yang mudah-mudahan tahun depan mungkin kita bisa rilis dan ini perjalanan yang cukup panjang ya untuk menyiapkan proyek ini pun kita butuh 4 tahun dalam proses misal dalam kutip pengadaannya dari 2017 baru dilelang 2020 itu juga menggunakan peraturan presiden sendiri atau Perpres 40. Inilah kira-kira perjalanannya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini nggak akan berhenti reformnya terus berlanjut meskipun konteks ini sudah kita rilis tentu saja akan banyak perbaikan-perbaikan sesuai dengan juga kita mengantisipasi bagaimana preferensi atau behavior dari stakeholder kita baik wajib pajak maupun kementerian dan lembaga lain. Baik, mungkin kita lanjut dengan business direction ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya business direction ini adalah yang diarahkan oleh dari pimpinan dari DJP dalam hal ini, ya dalam waktu kita membangun sistem kita secara khusus dan juga membangun informasi perpajakan secara umum. Dan ini juga saya mungkin akan menjelaskan ada 10 direction ya. Minta drop ke OJK kan ada bocor ya. Iya, udah kamu yang seperti udah ada update lagi belum? Yang ingat apa Bu yang bagi bocor Pak. Baik, mungkin kita harus lanjut, maaf ya. Nah, dari 10 direction inilah menjadi dasar nanti sistem kita, desain kita dan apa yang sudah kita bangun di aplikasi Cortex System ini. Ya. Yang pertama, tentu saja streamline proses ya. Jadi streamline proses ini bagaimana sih wajib pajak seamless dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kalau kami contoh saat ini misalnya ketika wajib pajak mengimpor barang, mengisi PIB, ya, pengeluaran barang otomatis dia di modul C misalnya bea cukai akan ditransfer ke kita menjadi faktur pajak di e-faktur. Dan di sistem kita nanti ini tetap tentu saja kita kembangkan lebih lanjut, ya langsung dari e-faktur langsung masuk ke SPT. Prepopulate ke SPT dan wajib pajak tinggal mengklik atau melaporkannya tanpa juga menghilangkan unsur self-assessment atau deklarasinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, juga hal-hal yang lain di sistem kita akan dibangun streamline juga semuanya, yaitu ketika ada ibu pot ya kita pemotongan langsung masuk ke SPT, langsung masuk ke
ke bahkan untuk pembayaran salah satu yang kita coba adalah sampai langsung ke pembayaran dari SPT nanti masuk ke bisa kredit billing langsung terhubung dengan bank persepsi yang saat ini memang secara uji coba baru 4 bank ya, tapi nanti setelah sistem ini proyek ini selesai akan kita kembangkan ke seluruh bank persepsi. Kemudian dalam desain dan mengimplementasikan kita juga customer centric ya atau user experience ini berdasarkan kajian-kajian atau riset-riset sebelumnya. Artinya bagaimana preferensi dari wajib pajak, kita juga melakukan hearing dan perjalanan dari tahun 2017 itu juga menjadikan basis kita dalam melakukan desain ini. Seperti kita juga kolaboratif dengan tempat lain, bagaimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPN-nya atau PPh-nya, kita juga kolaborasi dengan yang lainnya. Nah ini yang UX UX ini juga kita juga banyak dibantu oleh berbagai lembaga independen, ya baik juga dalam negeri maupun luar negeri dalam mengcapture bagaimana preferensi dari wajib pajak. Nah ini yang mungkin Taiwan tadi banyak bilang open dan integrated system, ya. Di mana sistem perpajakan kami sadari dan kami ini kan bahwa tidak bisa stand alone. Kita harus kolaboratif dengan sistem-sistem yang lain di luar DJP, baik kementerian dan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang lain. Oleh karena itu, ya tentu saja selama hampir 2 tahun terakhir ini, selama proyek ini berlangsung, di sisi lain kami juga melakukan audiensi, melakukan komunikasi dengan berbagai lembaga lainnya. Pak Andik ini salah satunya yang mungkin agak heavy ya, agak besar ketika beliau bertanggung jawab juga untuk mengaudiensi mengenai perubahan NIK menjadi NPWP 16 digit. Kami harus berhubungan dengan beberapa pihak. Ada 89 KL saja yang langsung terhubung dengan sistem kita. Kemudian juga banyak kementerian dan lembaga lain yang juga terintegrasi dengan kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan mereka juga selama ini kita berkoordinasi dengan OJK, BI, Bank Persepsi, Dukcapil, AHU Online, OSS, karena sistem kita sudah terintegrasi. Ada integrasi dan akan kita tingkatkan integrasinya sehingga nanti waktu sistem pajak perjalanan itu minimal hambatan yang aliran data itu menjadi minim. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, ya saat ini pun kita sudah single submission dengan AHU Online, dengan SBH ketika register WP Badan. Dengan OSS misalnya, itu juga kita menyambungkan pemberian WP non karyawan di sana. Kenapa? Karena waktu OSS itu dibentuk, salah satu syarat untuk mendapatkan nomor induk berusaha adalah NPWP. Dan sini kita juga bangun single subhouse root-nya hanya ada di SAB dan SABU. Sistem administrasi badan hukum dan sistem administrasi badan umum di AHU Online, di mana dikumpulkan di sana. Nah, disinilah kami nggak bisa sendiri. Ketika ada perubahan, kami komunikasi dengan AHU, kami komunikasikan dengan OSS di BKPM, bahkan juga kami komunikasikan dengan ke pemerintahan yang lain, misalnya PT Taspen kalau untuk penggajian Pemda, PT dengan gaji PNS pusat itu ada 1,8 juta PNS. Kita juga komunikasikan dengan GPP-nya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pun dengan teman-teman yang lain, misalnya penyedia sistem payroll atau penggajian, kami juga undang. Kenapa? Karena ada perubahan. Nanti mungkin setelah proses yaitu penerapan tarif efektif rata-rata untuk SPT masa 21. Ini juga kita bangun berdasarkan masukan-masukan yang selama ini sistem payroll untuk lebih dimudahkan dibangunnya. Kami ajak audiensi, tentu saja dengan PJAP, personal pajak itu kami juga ajak audiensi bagaimana perubahan-perubahan kita
berdampak pada sistem mereka dan bagaimana mereka bisa menyesuaikan. Dengan bea cukai misalnya, ada 39 aplikasi yang akan juga disesuaikan. Nah, inilah kenapa kita nggak bisa lagi sendiri, tapi kita harus selalu kolaboratif, karena perubahan di kita akan berdampak pada yang lain. Perubahan di sistem lain juga bahkan berdampak di kita. Oleh karena itu harus sering-sering ngobrol dengan teman-teman di kementerian dan lembaga, baik di swasta maupun di lembaga publik. Nah, ini yang open dan integrated system ini yang diperlukan. Kemudian data dan knowledge driven, ya. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja nanti kami akan bekerja berdasarkan data. Data adalah penting dan artinya data adalah misalnya aliran darah kita. Dan knowledge, ya, baik di Fiskus maupun di wajib pajak. Dengan ada kevalidan data, maka segala proses itu lebih mudah dan oleh karena itu kita harus saat ini juga beraudiensi dengan penyedia-penyedia data sehingga data-data tersebut bisa kompatibel. Kita sepakati juga kamus-kamus data di penyedia data sehingga langsung masuk ke dengan ke sistemnya DJP otomatis bisa menjadi data-data bisa diperpopuler untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Itu mendukung streamline proses tadi. Dan ada transparansi antara wajib pajak dengan Fiskus. Dalam hal ini bisa tadi Pak Iwan sudah sebutkan 360 derajat diri. Ya, sehingga apa yang kita tahu juga diketahui oleh wajib pajak. Dan apa yang menjadi potensi di kita itu belum kita sampaikan kecuali kita sudah yakin data ini lebih valid baru kita sampaikan di sistem kita. Nanti ada tes portal yang menjadi kanal komunikasi kita dengan wajib pajak. Dan kemudian digitize dan automate proses. Hal ini memang menjadi impian kita bahwa kita pengennya full digital semua. Tapi tentu saja dengan karakter, nature daripada masyarakat kita yang masih berbagai level ya, kita tentu saja harus mengakomodasi berbagai preferensi atau kepentingan berbagai level tadi. Tetapi kita akan terus meningkatkan layanan kita menjadi otomatis. Dan hal ini sudah pertama kali kita rilis mengenai layanan otomatis itu di waktu kita merilis surat keterangan fiskal tahun 2019. Pada saat itu, ya 2019, SKF itu menjadi salah satu full digital pertama yang kita rilis pada saat itu. Itu sebenarnya SKF itu juga bagian program dari timnya para OSS. Jadi itu juga menjadi program nasional pada saat itu, sehingga kita harus merubah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi Pak Iwan bilang dari 2012 sudah ada e-filing yang sifatnya online. Nah, pada 2019 seluruh layanan kita menjadi istilahnya menjadi online. Kita sebut DJP online. Sehingga waktu layanan COVID seperti validasi PPTB itu otomatis dilakukan by mesin. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita merilis ini SKF, teman-teman di Kominfo langsung bergerak juga. Oh, ternyata ada nih layanan yang sifatnya otomatis dan belum diakomodir di regulasinya tentang tanda tangan elektronik. Karena tanda elektronik yang kita ketahui adalah ada passphrase-nya, tidak otomatis, tetap input. Oleh karena itu pada 2020, 19 dan 20, teman-teman di Kominfo memasukkan itu menjadi undang-undang ITE-nya sehingga ada muncullah segel elektronik nanti yang akan menjadi tanda tangan elektronik yang untuk produk-produk elektronik yang dihasilkan oleh mesin. Alhamdulillah BSSRE kemarin 16 November sudah launching ke segel elektronik tersebut untuk bisa mungkin digunakan secara bertahap di institusi publik. Dan kami sendiri dalam rangka ini tahun kemarin sudah beraudiensi dengan BSR dan BRIN ya. BRIN saat ini tidak lagi menjadi penyedia tanah elektronik ya. Sudah setahun yang lalu buat hampir Februari 2022 kita bicarakan bagaimana penggunaan segel elektronik untuk di sistem kita nanti.
Alhamdulillah kemarin mereka udah menyelesaikan Oktober dan 16 November udah di launching dan siap digunakan untuk institusi publik. Mudah-mudahan ini menjadi momentum ya, banyak layanan-layanan yang sifatnya otomatis dan di apa diakomodir atau dilindungi oleh regulasinya yang ada. Nah, itu yang mungkin salah satu bagaimana kan nanti kita ada harapan untuk melakukan digital automatic proses seperti pengembalian secara otomatis ya, nggak perlu lagi diteliti untuk yang wajib pajak yang risiko rendah, sehingga lebih mudah orang mendapatkan dan lebih gampang karena ada beberapa validasi yang kita pasang di depan. Kemudian ini yang tadi sampai enterprise wide integrate view of taxpayer. Itu Pak Iwan sudah sampaikan. Nanti kita punya taxpayer portal di mana wajib pajak bisa melihat seluruh hak dan kewajibannya, juga mungkin melihat notifikasi bahkan edukasi yang ada di sana, yang kita tawarkan atau kita berikan servisnya di tax portal, sehingga kita ada transparansi antara wajib pajak dengan fiskus dan mungkin stakeholder yang lainnya. Prudent dan equitable. Sistem kita ya saat ini akuntansi kita ada di belakang. Setelah ada transaksi baru kita bikinin akuntingnya atau yang dibilang revenue accounting system. Ke depan akuntingnya adalah basis daripada setiap transaksi akan di jurnal. Ada akuntingnya. Sehingga jejak daripada transaksi itu bisa tertata kelola dengan baik. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan sampai ke depan. Nah, yang mungkin prudent dan akuntabel sehingga mudah-mudahan meminimalkan dispute antara wajib pajak dengan DJP dalam administrasi perpajakannya. Jadi nggak ada lagi, oh saya udah bayar, bilang belum bayar gitu kan. Ini bayar untuk SPT ini, oh enggak itu dari PBK, itu dari kita bayar langsung, itu dipotong oleh bendahara lewat SPM misalnya. Nah, mudah-mudahan nanti itu sudah terjejaki trackingnya ya, karena setiap transaksi ada jurnal accountingnya. Benar basisnya accounting di kita, yaitu di namanya TAM ya, Taxpayer Account Management salah satunya di sana. Risk-based compliance approach. Tentu saja dengan mengelola begitu banyak wajib pajak, saat ini sudah 70 juta wajib pajak, nggak mungkin kita layani maupun ini secara satu persatu. Tentu saja kita akan melayani, tadi kalau dibilang kompleks strategi, kita akan melayani secara otomatis, mungkin untuk WBP yang patuh langsung blok. Ya, artinya kepentingan hak dan kewajiban terpenuhi, dan mungkin kalau untuk yang high risk ya kita bina, kita persuasi dengan porsinya, sehingga bagi wajib pajak yang patuh akan mudah melaksanakannya, tapi bagi wajib pajak yang tidak patuh hard to not comply, artinya mereka tidak sulit untuk kalau tidak patuh. Nah, ini mungkin yang kenapa kita pasang kembangkan juga di compliance risk management. Kita juga melakukan BI, di situ ada data mart ya untuk mendukung CRM, pengelolaan CRM tadi. Nah, kemudian Omni dan channel dan borderless service. Kita kanal kita buka untuk konten, tetap kita buka gitu. Tetap makan layanan yang sifatnya online. Nah, ini yang menjadi tujuan kita. Tapi untuk masyarakat kita yang begitu multi dimensi, tentu saja kita harus melakukan hal-hal secara hati-hati, secara terukur, sehingga semua kepentingan lapisan masyarakat di perpajakan maupun di keuangan negara dapat terpenuhi. Nah, kemudian terakhir, centralized key capabilities in center of excellence. Di mana sistem kita sebenarnya udah centralized, sehingga kita juga bisa mensentralisasi talent-talent baik di Fiskus maupun lembaga-lembaga di luar, ya, sehingga kita tahu berbagai segmentasi wajib pajak bisa dilayani secara tepat. Misalnya untuk yang transaksi khusus, kita punya expert yang mungkin tersebar di beberapa kantor, tapi kita bisa centralize ya, sehingga kita bisa tahu siapa yang expert bisa untuk melayani wajib pajak tertentu, juga memerlukan expertise tertentu.
Nah, ini sistem kita harapkan juga bisa ya capability dari SDM kita sehingga kita bisa tepat memberikan servis yang tepat bagi wajib pajak tertentu. Nah, ini yang kira-kira yang akan kita business direction yang diarahkan kepada kami dan kami sudah desain dan kami sedang awasi pembangunannya dan kita bisa melakukan tesnya. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, tadi yang Pak Iwan sudah sampaikan, ini sebenarnya pilar reformasi perpajak kita. Kita ada pajak 1, pajak 2, pajak 3. Jadi seluruh 5 ini organisasi SDM, IT, dan basis data dan proses bisnis ya dan peraturan itu berjalan bersama-samaan, kita harmonisasi karena tidak bisa berjalan sendiri. Ketika kita membuat desain, membuat aplikasi, ada perubahan proses bisnis, itu tentu saja harus didukung dengan regulasi-regulasi untuk menjalankan proses bisnis tersebut. Juga dengan organisasi dan SDM kita juga harus menyesuaikan dengan proses bisnis yang akan kita implementasikan nanti. Nah, inilah kira-kira pilar reformasi ya dari yang kita selama ini kita pegang. Mungkin bisa lanjut, Sandi. Mungkin lanjut lagi, Mas Nik. Ada like ya. Nah, ini bagaimana sih PSIAP itu? PSIAP ini adalah sebenarnya pembaruan sistem administrasi perpajakan ya. Artinya tadi yang re-engineering proses bisnis ya. Kemudian menyiapkan untuk implementasi sistem kita. Tentu saja kita tidak baru banget gitu ya. Jadi ada proses bisnis existing yang selama ini sudah berkembang dan mulai fase bridging ya kita ada e-Bupot, ada e-faktur, ada revenue accounting system yang sudah diterapkan di saat ini dan ada CRM yang sedang juga dibangun dan SBRL yang dibangun di luar tim PSIAP sebenarnya, tetapi nanti akan digabung dimanfaatkan di sistem kita. SBRL ini juga perlu pertanyaan panjang karena ini SBRL ini pertama kali adalah dengan BI ya Bursa Efek Indonesia, di mana sudah diwajibkan bagi anggota bursa untuk menerapkan SBRL dan ini otomatis nanti kita adopt ya sehingga mudah-mudahan streamline prosesnya di SPT kita memang terwujud dengan seamless. Nah, semuanya yang bisnis ini dan mulai proses bridging ini itu akan menjadi proses bisnis to be-nya. Ya, jadi proses bisnis to be itu sudah melalui tahapan-tahapan yang prudent, tahapan-tahapan user experience sebelumnya dan ada yang saat ini di SIDJP masih mungkin terpisah-pisah karena dibangunnya secara scatter, nanti kita gabung di sistem yang baru. Nah, jadi sistem kita sistem yang terintegrasi. Mungkin lanjut. Dan Bapak Ibu sekalian ini mungkin gambaran umum ya bagaimana nanti portal kita terintegrasi ya kita data spare portal atau akun wajib pajak di sini ya tempat disitulah terregistrasi pencatatan semua dokumen pelaksanaan hak dan kewajiban bahkan penyampaian dokumen atau produk hukum juga disampaikan lewat TPA ini. Meskipun tentu saja baik secara regulasi maupun secara policy perlu transisi, misalnya tetap kita kirim lewat pos, kita tetap kirim lewat email, tapi otomatis di TSP portal itu sudah tersaji, gitu. Semua hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi wajib pajak pun bisa melakukan pendaftaran, mengupdate registrasinya di TSP portal. Jadi nanti bagi non wajib yang belum mengaktifkan NIK maupun yang bukan wajib pajak bisa mengakses TSP kita tentu saja untuk halaman mukanya terbatas untuk ketika dia sudah jadi wajib pajak, udah punya akun sehingga dia bisa masuk lebih lanjut.
Kemudian bagaimana dengan penyampaian SPT? Ya, penyampaian SPT juga masuk di Tasper Portal, semuanya ada di sana, ya. Mulai dan sudah terintegrasi dengan e-faktur, iBupot, dan e-statement ya. E-statement itu adalah salah satu fitur juga yang disiapkan jika apa ingin UMKM ini apa membuat pembukaan sederhana dan ini sifatnya belum mandatori, ya artinya sesuai fasilitas yang kita berikan. Lalu bagaimana pembayarannya? Pembayaran juga apa ketika mau kredit billing ya apa juga bisa di portal walaupun juga nanti bisa lewat pihak ketiga ya, tetapi kita siapkan di sana juga. Kemudian bagaimana riwayat transaksi perpajakannya jelas di situ kita ada revenue accounting system, ada taxpayer profile. Di situ akan kelihatan bagaimana transaksi-transaksi, ada ledgernya wajib pajak sehingga kelihatan di situ transaksi yang pernah dilakukan oleh wajib pajak. Bagaimana lapor pajak juga terintegrasi di sana, bahkan edukasinya pun learning management system ada di tes portal dan mudah-mudahan nanti dengan BI, Business Intelligence SDM bisa kita segmentasi bagaimana wajib pajak mana yang preferensinya lewat online, preferensinya lewat onsite atau offline, sehingga kita bisa melakukan edukasi yang lebih tepat dan lebih proper. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saat ini saya akan berhenti di sini dulu. Nanti Mas Andi akan melanjutkan tentang 16 digit ya atau NIK menjadi NPWP. Ya, mudah-mudahan dan NIK menjadi NPWP itu memang salah satu apa kita wujudkan menjadi single ID. Tahun 2017 atau 18 kemarin itu sebenarnya strategi nasional KPK penjagaan korupsi sudah mempropos atau menetapkan single ID yaitu NIK untuk orang pribadi, NPWP untuk badan. Alhamdulillah 2021 dengan adanya Undang HPP, NIK menjadi NPWP menjadi sehingga kita data-data punya ID kompatibel dengan sistem-sistem yang lain. Sedangkan NPWP menjadi ID untuk badan itu sebenarnya atau OSS itu menjadi suatu langkah yang sangat matters menjadikan karena seluruh badan baik yang kalau ingin izin usaha maupun izin mendapatkan BOS misalnya untuk yang agak non profit itu SHBH, SHBU ya sistem hasil badan umum itu badan itu harus punya NPWP mendapatkan NIB punya NPWP sehingga sebenarnya seluruh badan maupun pribadi kita nanti apalagi dengan kita kumpulkan lagi secara family test unit ya kalau Bapak dan Ibu mungkin mengetahui atau menyadari bahwa sejak 2018 kartu keluarga sudah elektronik ya jadi kita kalau kita nyebutnya namanya kakak tray otomatis ya kita juga di perpajakan menyiapkan family test unit walaupun nanti agak sedikit berbeda tetapi paling nggak basisnya adalah KK elektronik tadi dan NPWP atau ini kita akan single source of truth-nya di AHU online. Mungkin itu yang akan Mas Andi bisa lanjutkan lagi ya mengenai ini sebelum mudah-mudahan nggak terlalu lama kita selesai di paparan ini. Silakan Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Ferliandi Yusuf. Apakah materinya Saya, sudah cukup atau dilanjutkan lagi? saya confirm dulu ya. Mas Andi masih ini online? Andi. Mungkin lagi share screen ya. Sebentar lagi kita coba dulu. Kalau enggak saya lanjutkan. Jadi mungkin 16 digit ini sebenarnya eh, akan diterapkan berbarengan dengan sitas jalan dan itu Undang-Undang HPP tahun 2021 ya kemarin kita kita sudah rilis dan saat ini kita juga
berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan bank untuk memperbaiki data nasabahnya, dengan Dukcapil untuk menyiapkan validasinya, dan dengan pihak penyedia-penyedia, misalnya dengan OJK dan BI misalnya, ada laporan otomatis dari bank, maka kita juga beraudiensi dengan OJK dan BI bagaimana merubah sistem mereka untuk bisa menerima 16 digit. Selain itu kami juga menyediakan layanan-layanan pemadanan NIK menjadi NPWP, ya, itu baik secara portal maupun secara bulk, ya, yang bisa diajukan kepada DJP saat ini untuk mempersiapkan prakondisi di mana nanti mudah-mudahan citas ini kita berlakukan, data-datanya sudah bisa valid, ya, karena beberapa yang kita temui misalnya di pengajian atau di sistem payroll di kantor pegawai ANN pusat aja lah. ANN pusat itu waktu kita eh, padankan, ternyata hampir 10% itu tidak valid yang terdaftar di sistem penggajian. NPWP-nya valid, tapi NIK-nya tidak valid. Nah, ini yang mungkin kita terus mudah-mudahan 70 juta wajib pajak kita yang sudah aktif, artinya NPWP yang sudah aktif, itu bisa kita validasi ini sehingga data nasional pun ya menjadi eh, apa eh, menjadi lebih valid sehingga bisa kita gunakan atau kita sama-sama menjadi satu acuan data yang baik di wajib perpajakan maupun menjadi policy atau database sehingga software untuk cara pemerintahan secara keseluruhan. Mungkin Mas Andi udah bisa gabung. Tadi kali masih di waiting room. Izin Pak Ferry. Ya, silakan mungkin sebentar aja Mas Andi memberikan beberapa aspek teknis ya yang selama ini. Mas Andi ini udah banyak berorganisasi dengan mungkin hampir ratusan KL selama 2 tahun terakhir ini. Silakan Mas Andi. Baik, saya izin off kamera saja Pak, kamera Iya. karena jaringan di kementerian sepertinya kurang terlalu bagus. Oke. Baik. Izin Pak Iwan Junior, Ibu sekalian, peserta Zoom. Selamat siang. Putus-putus, nggak jelas Pak suaranya. Putus-putus nih. Oke deh gini ya. Oh, suara saya masih putus-putus ya. Nah. Baiklah, mungkin tadi di share screen aja sedikit. Masih disable ya untuk share screen? Oh ya. Oke, tunggu sebentar ya Pak. Oke, sudah bisa dicoba Pak. Silakan. Oke. Sudah terlihat? Nah, sudah Mas Aik. Sudah Pak. Sudah terlihat Mbak Putri? Sudah terlihat Pak. Baik, oke. Saya izin Pak Ferry menyambung yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait dengan implementasi NIK sebagai NPWP. Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan terkait dengan latar belakang. Saya pikir ini sudah satu hal yang Bapak Ibu sekalian ketahui dan menjadi kebijakan nasional dalam rangka untuk mendukung satu data Indonesia. Saya izin fokus ke sisi regulasi perpajakan, bahwa pencantuman NIK dalam NPWP secara ketentuan perpajakan adalah regulasi yang secara legal sudah kita atur baik di level undang-undang dan sebetulnya undang-undang sebelum nomor 7 tahun 2021 harmonisasi peraturan perpajakan di Undang-Undang Ciptaker
terkait dengan perubahan undang-undang PPN pun sebetulnya kita udah atur secara khusus tentang pencantuman NIK di dalam faktur pajak gitu ya, sebagai pengganti dari NPWP dalam hal ketika ada penyerahan barang atau jasa kena pajak kepada konsumen yang belum memiliki NPWP. Kemudian di level PMK pun terkait dengan bukti potong dan pungut PPh, PMK 12 tahun 2017 pun sebetulnya untuk bukti potong PPh yang bersifat standar, itu pun sudah kita mandatorikan di situ. Salah satu elemennya adalah NPWP atau NIK bagi yang tidak ber-NPWP. Terakhir diperkuat di realisasi Undang-Undang HPP yang secara tegas mengatur bahwa NPWP bagi orang pribadi yang penduduk Indonesia adalah NIK. Jadi dari sisi aspek ketentuan perpajakan, NIK sudah menjadi satu kesatuan dengan NPWP yang tidak dapat dipisahkan. Data NIK dan NPWP sudah melakukan kegiatan pemutakhiran dan di mana NIK sebelumnya sudah di dalam NPWP 15 digit, kita coba kita ketahui hampir sekitar 80% sebetulnya data NIK yang ada di sistem kami setelah kita NIK-nya, nama, tempat, dan tanggal lahir, itu semuanya sudah kita identifikasi dengan status 80% valid. Sisanya yang belum valid, NPWP 15 digit, dengan NIK yang belum tervalidasi atau belum statusnya valid, itulah yang kita minta kepada wajib pajak orang pribadi tersebut untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Yang itu sudah kita sediakan lewat berbagai jalur, secara online, melalui DJP online, apakah atau Bapak Ibu sekalian mau melakukan pemadanan NIK dan NPWP untuk orang pribadi yang NIK-nya belum valid ke seluruh KPP dimanapun, borderless ya, yang terdekat, di mana Bapak Ibu sekalian nanti inginkan untuk lakukan proses pemutakhiran atau pemadanan secara mandiri. Nah, kemudian akan muncul mungkin pertanyaan nanti pada saat implementasi, karena saya yakin yang hadir di sini wajib pajak dengan skala kegiatan usaha yang besar, dengan transaksi yang sangat banyak, dan berhadapan dengan lawan transaksi yang beraneka ragam background dari sisi pemahaman mereka. Salah satu isu yang sering dimunculkan dan menjadi pertanyaan di publik adalah karena nantinya NIK itu sama dengan NPWP dan itu menjadi mandatori untuk dicantumkan di dalam dokumen perpajakan, apakah itu bukti potong atau bukti pungut PPh maupun PPN, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada lawan transaksi orang pribadi yang tidak mau memberikan NIK-nya kepada wajib pajak pemotong atau pemungut dengan alasan itu adalah data privasi, ya. Nah, terkait hal itu Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah melakukan assessment dari sisi regulasi. Tadi kami sudah jelaskan dalam konteks Undang-Undang Perpajakan. Sekarang kita lihat dalam sisi undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Apa yang diatur di sana, khususnya pasal 15 ayat individu untuk bisa membagikan data pribadinya kepada orang harus berdasarkan persetujuan atau consent dari yang bersangkutan. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pasal 15 ayat tidak bersalah untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, yang huruf C. Nah, kalau kita lebih, salah satu kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, di situ salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan. Jadi, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan di publik kalau nanti pada saat bertransaksi dengan pihak lain, ada individu yang tidak bersedia nih memberikan data NIK-nya kepada pemotong, gitu kan? Sementara sistem yang kita bangun, Bapak Ibu sekalian, Cortex yang kita bangun nanti pada saat implementasi untuk transaksi pemotongan NIK itu menjadi elemen data faktur atau bukti potong kalau yang dipotong dipungut adalah orang pribadi. Kalau NIK-nya tidak valid, tidak bisa dibuat bukti potong, gitu ya.
Ini bukan dengan konsepsi pemahaman bahwa oh NIK-nya nggak valid nggak apa-apa, kan bisa dipotong dengan pajak yang lebih tinggi tarifnya. Tidak. Kami ingin tegaskan bahwa dalam skema implementasi Cortex, NIK yang valid bagi individu itu adalah menjadi mandatory. Kalau dia tidak valid, berarti bukti potongnya tidak bisa dibuat, sehingga ada konsekuensi dari si pihak pemotong yang harus mengupayakan untuk bisa mengkomunikasikan kepada pihak yang dipotong, memberikan data atau informasi terkait NIK-nya yang valid dalam rangka pemotongan atau pemungutan pajak. Ya. Jadi dalam konteks ini, Bapak sekalian, izinkan kami sampaikan bahwa konteks pencantuman NIK itu sendiri dalam rangka layanan publik, termasuk dalam dokumen perpajakan, itu sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam konteks undang-undang perpajakan maupun dalam konteks undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga pemberian informasi NIK oleh orang pribadi dalam rangka pemotongan atau pemungutan pajak tidak melanggar kerahasiaan atau privasi data individu yang bersangkutan, karena itu diberikan untuk kepentingan perpajakan. Kemudian, kalau orang pribadinya itu menolak memberikan NIK untuk pemotongan pemungutan pajak, bagaimana? Maka kita mendorong dan mengharapkan pemotong pemungut harus mengambil langkah persuasif dan tindakan lain agar orang pribadi yang bersangkutan memberikan NIK sebagai bagian dari penyelesaian transaksi. Saya pikir di dalam konteks industri, baik di industri keuangan maupun di industri manufaktur ataupun dari kegiatan komersial wajib pajak. Wajib pajak ketika akan bertransaksi dengan pihak lain, itu pasti akan ada mekanisme yang kita sebut dengan customer ya, due diligence, knowing your customer, sehingga di dalam konteks ketika menerima katakanlah purchase order, transaksi dalam apa untuk melakukan proses knowing customer, mengindikasi dari lawan transaksi secara baik dari kegiatan usaha. Jadi bahwa sekali berharap itu bersifat going concern atau berkesinambungan. Orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dengan tarif lebih tinggi 20% untuk PPh 21 atau PPh 23 yang 100%, itu tidak berlaku. Halo Pak Andik, mungkin izin Pak untuk presentasinya ada pop-up yang muncul, mungkin bisa diklik lagi Pak, supaya tidak menghalangi materinya. Oh, maaf, keputus lagi ya Mbak Putri ya. Iya Pak, sore juga terputus-putus Pak. Izin sedikit ulang di poin terakhir bahwa terkait dengan pemotongan PPh 21 maupun PPh 23 tidak berlaku kenaikan tarif yang lebih tinggi. Sepanjang NIK yang diberikan valid, maka bukti potong, bukti pungut bisa dibuat. Kalau dia tidak memberikan NIK, berarti tidak bisa dibuat bukti potong. Akan ada situasi yang berubah dari sisi pihak pemotong, karena kalau itu tidak dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak, tentu berpotensi untuk terimpact terkait dengan sanksi perpajakan dari sisi pihak pemotong. Karena itu kita berharap dukungan dari sisi pemotong atau pemungut pajak dalam rangka melakukan komunikasi secara persuasif kepada lawan transaksi. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan NIK, dan saya akan share screen sebentar terkait dengan konteks transaksi, terkait dengan proses bisnis DJP terkait di HBL secara umum. Yang ini adalah bagian yang akan coba kita komunikasikan. Nah, ini Bapak sekalian, tadi sudah disinggung beberapa hal oleh Pak Iwan dan juga oleh Pak Verly terkait dengan proses bisnis DJP ke depan. Registrasi itu apa saja sih yang paling signifikan berubah? Tadi terkait dengan penerapan itu hal ya. Dan sebagai DJP sampai ke kantor juga wajib pajak mulai mengantisipasi adalah data nasabah,
data-data supplier, ya, data-data lawan transaksi yang saat ini sudah ada dalam database untuk dilakukan mapping NPWP 16 digitnya yang valid apa. Karena nanti pada saat implementasi Cortex, sepenuhnya kita hanya akan menggunakan NPWP 16 digit. Tidak ada NPWP 15 digit dalam transaksi perpajakan. Nah, ini kita coba sudah buat pemetaan terkait dengan kebutuhan pemandanan, baik data pegawai, data konsumen, kemudian juga nanti terkait dengan data supplier, dan mungkin juga penerima layanan perizinan ini kalau di teman-teman di Kementerian Lembaga. Karena nanti pada saat pembuatan bukti potong PPh 21 untuk karyawan semuanya berbasis NIK. Termasuk kalau kita bicara wanita kawin akan menggunakan NIK yang bersangkutan. Meskipun dia nanti kewajiban perpajakannya digabung dengan suami, wanita kawin itu dalam bukti potongnya harus menggunakan NIK yang bersangkutan, bukan NIK yang si suaminya. Ya. Makanya kita minta dalam proses pemutakhiran mandiri, kepala keluarga harus juga memastikan data anggota keluarga, baik istri maupun anaknya, yang berada dalam satu kartu keluarga itu, datanya juga diupdate dan dimasukkan di dalam data keluarga untuk kepentingan perpajakan yang ada di DJP Online, yang kalau Bapak Ibu sekarang sudah lakukan proses pemutakhiran mandiri data wajib pajak. Kemudian portal saya lewati, tadi sudah disampaikan terkait dengan portal, itu nanti adalah merupakan jendela dan layanan antar muka dengan wajib pajak, di mana wajib pajak di situ bisa melakukan banyak hal setelah mendapatkan akses dari Direktur Jenderal Pajak. Oke. Nah, kemudian dari sisi billing, pembayaran, settlement, atau penyelesaian transaksi perpajakan, apa saja yang berubah? Salah satu perubahan yang signifikan nanti adalah bahwa pembayaran itu terhubung dengan proses bisnis yang lain, khususnya adalah SPT. Jadi, straightforward kita akan sampaikan kalau wajib pajak mau membayar PPh badan, membayar PPh pasal 21, membayar PPh pemotongan pemungutan unifikasi, itu tidak bisa membuat billing secara individual, secara mandiri tanpa Bapak Ibu sekalian membuat draft SPT-nya dulu. Jadi billing sudah terkoneksi dengan SPT. Karena kita belajar dari banyak kasus di lapangan, banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih 29, PS melakukan. Hingga ada outstanding Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. yang Andik, Mas Andik mungkin putus-putus, saya lanjutkan dikit deh ya kalau itu. Mungkin karena apa? Kita izin maaf nih karena lagi di kementerian ya tadi. Ya baik, mungkin artinya secara billing ya itu nanti kita kenal multi akun ya, multi akun billing ya. Artinya satu billing bisa untuk pembayaran beberapa jenis pajak maupun yang lainnya. Selain itu kita akan mengenalkan adanya deposit ya, pembayaran lewat deposit ya, itu seperti top up ya. Jadi kalau kita belajar di Tokopedia kan kita ada GoPay atau OVO ataupun yang lainnya gitu ya. Itu bisa membayar lebih dulu ya, kita punya deposit dan itu sudah diakui sebagai penerima negara walaupun secara jenis pajaknya belum ter apa ter 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 apa kelompokan baik pasal 21 dan lainnya. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti mau menyampaikan SPT sudah membuat draft SPT itu kemudian bisa punya pilihan apakah mau bikin create billing langsung atau membayar lewat deposit. Begitupun halnya nanti kalau misalnya SPT-nya disampaikan lewat counter karena kita bisa masih mengakomodir SPT kertas untuk atau apa WP badan yang apa badan usaha ya yang apa UMKM atau segala macam yang mungkin belum bisa e-filing. Itu kan disampaikan lewat counter, nah itu pembayaran juga bisa lewat deposit. Jadi deposit ini misalnya pembayaran nanti bisa digunakan dibayarkan dulu ya kalau masih supaya nanti menghindarkan juga misalnya telat bayar atau segala macam sehingga tetap
tidak telat gitu. Walaupun SPT-nya nanti karena satu hal belum tersampaikan, tetapi pembayarannya tetap diakui pada saat deposit itu disampaikan, sehingga menghindarkan sanksi bunga dalam hal ini. Nah, ini yang mungkin juga salah satu fitur nanti akan kita implementasikan di SITAS nanti atau Cortex nanti. Oke, lanjut aja SPT. Saya kira kalau SPT ini sama, tadi kita sampaikan, Pak Iwan juga ada sampaikan bagaimana kita integrasi ya, terintegrasi mulai dari persiapan atau test preparer ya, terus dia fitur e-faktur, ibu pot dan yang lainnya itu sampai pengolahan lanjutan. Nah, ini mungkin di SPT ini sebenarnya secara konsep tetap sama, hanya kita memperkuat integrasinya atau prefillingnya, baik dari wajib pajak maupun dari lembaga-lembaga terkait kita dengan bea cukai misalnya, itu dengan PIB dan PIB yang adalah merupakan disamakan dengan faktur, atau dengan Telkom, PLN ada dokumen disamakan dengan faktur, otomatis bisa tersedia di sistem kita, sehingga wajib pajak sudah tersedia sebagai faktur untuk di prefill di fakturnya, dan otomatis masuk ke SPT-nya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu kan. Jadi wajib pajak bisa memilih atau itu bisa dikreditkan atau tidak dikreditkan itu di SPT-nya. Sedangkan sistem akan tetap menyediakan dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan faktur di sistem. Begitupun dengan ibu pot dan yang lainnya. Dan e-statement juga kita siapkan sistem informasi laporan keuangan ya, salah satunya SBRL dan simple bookkeeping ya, bagi wajib pajak yang memilih membukukan misalnya di sistem kita pun kita siapkan, sehingga nanti ketika mau melapor tiap bulan untuk WP UMKM bisa, dan bisa langsung masuk ke SPT-nya juga. Nah, hal-hal ini flow penyampaian SPT ini sebenarnya pada hakikatnya hampir sama dengan sekarang, hanya kita lebih empowering integrasinya dan interoperability-nya di antara beberapa faktor, sehingga streamline proses sesuai dengan arahan dari pimpinan itu bisa terwujud. Ya, jadi ini sebenarnya lebih menyatukan yang selama ini mungkin kalau di internal kita sistemnya masih terskater, nanti terintegrasi di SITAS, di satu portal, jadi bisa akses di sana beberapa pihak. Saya rasa mungkin itu aja Mas Anik ya, kayaknya yang yang bisa kita sampaikan sementara ini. Dan mudah-mudahan kurang lebihnya kami mohon maaf kalau masih belum memuaskan, tetapi jangan khawatir, nanti ketika saat ini memang kita baru sedang lagi proses testing, sehingga nanti kalau aplikasinya sudah mulai tahap berikutnya, kami siap untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut yang lebih detail. Dan mudah-mudahan sebelum SITAS ini kita berikan ada waktunya untuk melakukan sosialisasi. Semoga nanti waktu implementasi SITAS itu wajib pajak sudah siap untuk melakukan, dan saat ini pun secara internal dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu eksternal DJP, juga menyiapkan data-data atau migrasi data yang mudah-mudahan masuk ke sistem kita sudah valid, sehingga bisa langsung go live seperti itu. Mungkin itu aja kurang lebih kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan